wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menceritakan sinopsis novel Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tahari. Perkenalkan, nama saya Ajara Nur Fadila. Perkenalkan, nama saya Dapat Ahmad Fauzah. Perkenalkan, nama saya Aikia Salma. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan catatan bernama Moyang Duku Paru yang bernama Kisah Cemangka. Pada di tepi kampung terdapat 3 orang anak yang sedang mencabut pohon singkong, tetapi mereka kesusahan. Akhirnya mereka berhasil dan memakannya. Lalu mereka melihat selintir di bawah pohon nangka yang sedang berdendang dan menyanyikan lagu ronggeng. Lalu mereka mendatanginya dan menawarkan diri untuk membantu membuatkan mahkota. Tidak lama mahkota pun jadi dan selintir mencobanya. Lalu mereka memujinya cantik. Setelah itu mereka menawarkan diri untuk nari ronggeng bersama. Lalu mereka menyanyikan lagu ronggeng bersama-sama sampai matahari terbenam. Pada malam harinya, Sakaria merenungi kelakuan cucunya. Ternyata cucunya itu telah dirasuki oleh indang ronggeng. Setelah itu, keesokan harinya, Sakaria mendatangi rumah Kartareja untuk memberitahu mengenai hal ini dan memerintah Kartareja untuk untuk mengajari tarian selintir. Lalu keesokan harinya Kartareja dan Sakaria melihat selintir sedang menari. Pada hari bagus, Sakaria menyerahkan selintir kepada Kartareja. Dan pada suatu hari, Kartareja selintir meronggeng untuk pertama kalinya. Dia didandani cantik dan kasus terkesima. Semua orang senang karena sudah lama tidak ada ronggeng di Duku Paru. Pada tahun 1946, pada saat malam hari datang sebuah cahaya yang diduga sebagai malapetaka. Pada pagi hari, Santai berjualan tempe bongkrek bersama istrinya. Pada siang hari banyak orang yang pingsan lalu muntah-muntah akibat makan tempe bongkrek itu. Sakaria dan tiga orang laki-laki datang ke rumah Santai untuk meminta penjelasan tentang bongkrek itu. Tetapi Santai tidak menerima dan dia memakan tempe bongkrek itu. Dan dia berlari keluar rumah untuk mencaci semua orang. Tidak lama kemudian dia pulang dan Santaib dan istrinya meninggal dunia dan segera dikuburkan. Lalu Sakaria mendatangi makam Ki Secamanggala mengadu tentang malapetaka itu. Lalu setelah itu dia mengunjungi rumah-rumah, dan setelah mengunjungi rumah-rumah di kaki bukit Sakaria mencoba untuk mengumpulkan roh Ki Secamanggala. Pada malam sebelum malapetaka, Sakaria mendengar bahwa kematian 18 orang itu adalah kehendak Ki Secamanggala. Karena semasa hidup menjadi Brahmacara, Ki Secamanggala mempunyai hutang nyawa. Yang Rasus penasaran mengenai emaknya yang entah pergi kemana, entah pergi meninggal karena tempe bongkrek lalu dibawa oleh mantri keluar Duku Paru, atau tidak meninggal tetapi dia tidak kembali lagi ke Duku Paru. Setelah 2 bulan menjadi ronggeng, si Rintil harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dimandikan di depan makam Ki Secamanggala dan buka panggung. Sekarang si Rintil akan dimandikan di makam Ki Secamanggala. Rasus untuk menarik perhatian, Rasus memberikan keris kepada Selintil untuk acara memandikannya. Setelah itu, di pagi hari yang cerah, warga Duku Paru siap mengantarkan Selintil ke makam Ki Secamanggala untuk dimandikan. Setelah sampai dia dimandikan, lalu didandani dan mereka main ronggeng. Pada saat main ronggeng, Kartareja dimasuki oleh roh Ki Secamanggala. Lalu Kartareja mendekap Selintil dengan
Serintil dengan kencang sehingga membuat Serintil kesakitan. Sakaria lalu memohon untuk melepaskannya. Setelah dilepaskan, Serintil dibawa Rasus ke rumah neneknya. Lalu syarat yang kedua adalah buka kelambu. Kartareja telah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Buka kelambu akan dilaksanakan pada Sabtu malam. Setelah itu, berita tentang semua itu telah tersebar di luar kampung Duku Palu. Lalu pada Jumat malam, Doer mendatangi rumah Kartareja dan membawa 2 rupiah perak. Tetapi Kartareja menolaknya. Dia ingin seringgit emas. Kalau dia mau, dia boleh besok datang kembali dan membawa seringgit emas. Pada Sabtu malam, Doer akhirnya datang ke rumah Kartareja dengan membawa 1 ekor kerbau dan 2 rupiah perak. Awalnya Sakaria menolak karena dia ingin seringgit emas. Lalu tidak lama Sulam datang. Lalu Sulam dan Doer akhirnya bertengkar. Setelah itu Kartareja memisahkan mereka. Dia ingin berdiskusi dulu bersama Nyai Kartareja siapa yang akan memenangi buka kelambu itu. Lalu dia mempunyai ide dengan menyuruh mereka meminum minuman keras, tetapi dibedakan. Sulam yang full penuh minuman keras, tetapi Doer tidak. Lalu Nyai Kartareja memberikannya kepada mereka. Tidak lama Sulam tertidur, tetapi Doer tidak lemah sama sekali. Akhirnya Doer disuruh untuk tidur bersama Serintil, tetapi di balik pertengkaran Sulam dan Doer, Serintil melarikan diri ke belakang rumah, lalu bertemu dengan Rasus dan mereka melakukan hal itu. Setelah melakukan itu, dia kembali dan tertidur bersama Doer. Setelah selesai, Doer meminta untuk pulang, tetapi ditahan dulu oleh Nyai Kartareja agar Sulam terbangun dulu. Setelah itu Doer tertidur dan akhirnya Sulam bangun dan Nyai Kartareja menyuruhnya untuk tidur bersama dia. Lalu setelah kejadian malam itu Rasus terasa kosong. Dia berpikir untuk keluar dari Duku Palu dan mencari omnya. Di pasar Dawan Rasus bekerja sebagai penjual singkong. Pada suatu hari Rasus bertemu Serintil, tetapi Rasus bersembunyi di bawah tumpukan singkong. Setelah 2 bulan bekerja di pasar Dawan, dia bertemu lagi dengan Serintil dan dia berbicara bersama Serintil mengenai kejadian malam itu. Lalu dia di pasar Dawanlah Serintil dan Rasus sering bertemu dan mereka sering ke rumah penyewaan. Lalu pada tahun 1960 pasar Dawan tidak aman oleh perampokan. Datanglah 20 orang tentara. Rasus melihat salah satunya, yaitu yang dikenal sebagai Sersan Selamat. Dia melambaikan tangan kepada Rasus untuk meminta tolongnya. Lalu Rasus bersedia untuk membantunya. Setelah melihat cara kerja Rasus, Sersan Selamat menawarkan Rasus untuk menjadi tobang, dan Rasus mau karena dia pengen semua orang melihat pakaiannya. Dia ingin memastikan juga kepada Serintil. Sersan Selamat mengajari banyak pelajaran. Ternyata dengan adanya tentara di pasar Dawan tidak aman. Ternyata banyak tentara yang meninggal. Selanjutnya Sersan Selamat mengganti taktik supaya lebih aman. Karena anggotanya yang kurang, Rasus diajak untuk ke pasar
untuk menjaga di Dukuh Paruk. Pada malam ke-9, Rasus bersama Kopral Pujo melihat 4-5 orang lelaki yang datang ke Dukuh Paruk. Rasus melihat lelaki itu berjalan ke rumah Sakarya. Lalu Kopral Pujo mencari bantuan karena dia tidak mungkin 2 orang dan mereka 5 orang dengan senjata. Lalu Rasus mengikuti 5 lelaki itu dan dia ke rumah Sakarya. Tetapi Serintil tidak ada di sana. Lalu Sakarya memberitahu kepada 5 lelaki itu bahwa Serintil di rumah Kartareja. Setelah sampai di rumah Kartareja, 2 orang diam di luar dan 3 orang ke dalam. Setelah mendengar Serintil menjerit, akhirnya Rasus bertindak. Karena kalau menunggu Kopral Pujo terlalu lama, akhirnya dia memberanikan diri untuk membunuh 2 orang yang di depan rumahnya, di depan rumah Kartareja. Setelah dibunuh, dia membawa senjatanya dan Sersan Slamet dan Kopral Pujo datang. Akhirnya Kopral Pujo berhasil menembak 1 orang dan 1 orang lagi melarikan diri dan membawa perhiasan yang dipakai. Setelah kejadian itu, Rasus dipuji oleh Sersan Slamet dan dia diangkat sebagai tentara. Pada pagi harinya, Rasus tidak mengikuti untuk mengumpuli mayang. Dia diam di rumah neneknya bersama Serintil. Serintil memperlakukannya sebagai istri. Kemudian Kopral Pujo mau pulang ke markasnya. Rasus meminta izin untuk diam di Dukuh Paruk selama beberapa hari untuk mencarikan orang yang mau menjaga neneknya. Tidak lama dari itu, Kartareja siap untuk menjaga nenek Rasus. Keesokan malam sebelum Rasus pulang, Rasus tidak bisa tidur karena kelakuan Serintil yang aneh. Dia ingin Rasus tetap di Dukuh Paruk. Setelah mengenal dunia luar, Rasus menjadi berpikir kembali. Akhirnya dia tetap untuk pulang. Pagi hari sebelum warga terbangun, Rasus telah pergi pulang. Selanjutnya, Lintang Kemukul dini hari pada awalnya menceritakan suasana pagi di Dukuh Paruk. Di sebuah rumah yang kecil, ada nenek linglung yang biasanya tinggal sendiri, kini ditemani oleh seorang ronggeng yang bernama Serintil di bilik yang lain. Serintil ini mulai terbangun dan mulai meraba ke belakang tubuhnya yang berharap di sana ada seorang lelaki. Namun ternyata dia tidak ada. Lelaki itu bernama Rasus. Awalnya Serintil berpikir bahwa Rasus itu telah sedang di belakang rumah membuang hajatnya ataupun berada di sekitar rumah. Namun pikirannya buntu ketika dia tidak mendapati barang Rasus apapun. Lalu dia berlari ke bilik nenek Rasus dan bertanya Rasus di mana. Namun nenek itu hanya memberikan uang logam yang entah siapa yang menyimpannya di balik bantalnya, dan Serintil yang tidak mengerti itu hanya menutup pintu lalu keluar mencari Rasus, dan Rasus tidak ada. Suatu hari Serintil ini pergi ke tepian Dukuh Paruk. Dia berdiam diri di bawah pohon nangka dan merenung. Lalu tiba-tiba ada Nyai Kartareja menghampirinya dan menyuruh dia untuk pulang karena ada tamu yang ingin menjumpainya. Lalu Serintil berkata bahwa dia akan pulang setelah mandi. Setelah Kartareja pulang, Serintil bukannya mengikutinya, tetapi Serintil malah pergi ke Dawan. Lalu di rumah Kartareja, Marsusi beserta Kartareja dan Nyai Kartareja duduk dengan gelisah menunggu kedatangan Serintil, tetapi dia tidak hadir. Lalu Marsusi mempertanyakan di manakah Serintil, dan Nyai Kartareja berbicara bahwa Serintil ini ingin
sebuah kalung yang sama seperti istri lurah. Lalu Marsusi diam dan bilang akan pulang. Lalu tibalah Serintil ada di pasar Dauan. Serintil memasuki pasar Dauan dengan canggung. Lalu dia memasuki satu warung lontong. Di sana dia hanya minta air minum lalu meminta beristirahat. Awalnya pemilik warung lontong itu tidak mengizinkannya karena mitosnya jika dia membiarkan ada orang yang beristirahat di sana, warungnya ini akan tidak laku. Tapi dia mempersilahkannya karena dia memiliki rasa keibuan. Lalu sore hari pun tiba. Wirsiter dan Ciplak istrinya itu mulai menjajakan musik. Mereka ini menjajakan musik di sore hari di saat orang-orang mulai bosan dengan aktivitasnya. Lalu Serintil ini terbangun dari tidurnya dan dia ditawari makan oleh pemilik warung lontong itu. Lalu Serintil makan dan keluar. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan Kopral Pujo. Dia bertanya kepada Kopral Pujo, apakah dia tahu bahwa Rasus kapan akan pulang, dan Kopral Pujo menjawab bahwa dia tidak tahu sebelum Sersan Slamet pulang. Lalu Serintil pun kesal dan dia memanggil Wirsiter dan Ciplak untuk bernyanyi. Lalu mereka bernyanyi hingga sore, dan selanjutnya Ciplak berbicara kepada Serintil bahwa dia telah lelah, dan Serintil awalnya menolak, tetapi karena Sakarya datang dia akhirnya mau pulang. Dan di perjalanan pulang, Nyai Sakarya ini sedih karena teringat orang tua Serintil yang meninggal karena peristiwa tempe bongkrek, dan Serintil hanya memikirkan Rasus karena tidak tahu peristiwa tersebut. Nah, mereka berdua pulang ke rumah Sakarya. Di rumah Sakarya, Serintil sudah beberapa hari tidak makan dan dia jatuh sakit, juga tidak mau keluar kamar. Lalu Tampi dengan anaknya yang bernama Goder, dia berjalan menuju rumah Sakarya. Setelah melihat Goder, Tampi seperti hidup kembali. Lalu dia meminta Serintil meminta Tampi untuk memberikan Goder kepadanya dan biar dia saja yang mengurusnya. Lalu Serintil mendengar bahwa ada suara motor dan dia segera bergegas menuju rumah Kartareja. Lalu tetapi Sakarya ini mencegah Serintil untuk tidak mengambil Goder, tetapi Serintil memaksanya dan mengambil Goder ke rumah Kartareja. Ternyata di rumah Kartareja ini Marsusi telah kembali. Dia meminta Serintil untuk meronggeng dan melayaninya, tetapi Serintil menolak. Lalu Marsusi mengeluarkan sebuah kalung yang 100 gram yang memiliki batu berlian, tetapi awalnya Serintil ini sempat tergiur tetapi tetap menolak. Lalu akhirnya Marsusi marah kepada Nyai Kartareja dan dia meninggalkan rumah Kartareja. Serintil dimarahi oleh Nyai Kartareja, tetapi Serintil akhirnya pulang dengan membawa Goder. Setibanya di rumah, dia bertemu dengan Tampi, dan Tampi meminta untuk Goder dikembalikan kepadanya karena sudah beberapa hari dia tidak menyentuh Goder. Lalu Sakarya ini risau karena beberapa peristiwa sederhana menghampirinya, tetapi dia berpikir bahwa itu adalah ada makna yang tersirat atas dibalik kejadian itu. Sakarya akhirnya memutuskan untuk pergi ke makam Ki Secamanggala untuk menyalakan sesajen dan dupa. Sepulangnya beliau dari makam Ki Secamanggala, ternyata di rumahnya Serintil telah menemui tamu, yaitu Pak Ranu. Pak Ranu ini adalah pegawai kecamatan. Dia menawarkan kepada Serintil apakah dia mau untuk meronggeng di acara Agustusan nanti, tetapi Serintil menolak. Lalu Pak Ranu ini pulang dengan perasaan yang marah dan geram. Serintil bertanya kepada Sakarya apakah dia akan dihukum karena tidak memenuhi keinginan Pak Ranu, tetapi setelah jawaban Sakarya, Serintil tetap tidak mau meskipun dia dihukum karena tidak mau meronggeng. Setelah itu di
Di tempat lain, Marsusi mendatangi sebuah desa yang berada di pinggiran pantai. Beliau turun dari perahu motor, lalu berjalan memasuki hutan dan berhenti di salah satu warung dan membeli suatu makanan. Lalu dia bertanya di manakah rumah Tarim, dukun Tarim. Setelah pemilik warung mengetahui memberikan penjelasan di mana rumah Tarim, Marsusi melanjutkan perjalanannya. Tarim menyambutnya dengan tanpa emosi. Lalu dia disuruh beristirahat di sebuah kamar. Dan ternyata di kamar tersebut ada Dilam dari Woro Bosok. Nah, mereka berdua ini duduk berhadapan. Lalu Marsusi bertanya kepada Dilam apa tujuannya kemari. Dan sebenarnya Dilam tidak ingin memberitahunya, namun akhirnya dia bercerita bahwa dia ini kesini untuk menyakiti pemilik ladang yang telah meracuni 2 kerbaunya, karena pada saat itu kerbaunya ini hilang dan Dilam mencarinya, lalu bertemu di ladang jagung milik pemilik ladang. Dan sebenarnya Dilam sudah meminta maaf, namun permintaan maaf itu telah ditolak. Akhirnya Dilam memutuskan untuk mendatangi Pak Tarim ini. Marsusi bertanya apakah dia yakin yang meracuni kerbaunya itu adalah pemilik ladang. Lalu Dilam yakin karena dia telah membuang daleman kerbau itu ke kolam ikan dan ternyata ikan-ikan itu mati. Lalu Dilam bertanya kepada Marsusi, tetapi Marsusi mengalihkannya dan dia tertidur. Saat bangun dari tidurnya, dia tidak melihat Dilam sama sekali di dalam kamar. Lalu dia keluar dan mendengar pembicaraan Dilam bersama Tarim di sebuah ruangan. Tarim bertanya apa tujuan Dilam dan Dilam menceritakannya seperti menceritakan kepada Marsusi. Lalu Tarim ini bertanya apakah dia sudah yakin karena akan berdampak kepada keturunannya. Lalu Dilam ini disuruh keluar untuk memikirkan. Sebenarnya Dilam ini mempunyai pemikiran untuk berhenti dan membatalkan tujuannya, namun dibutakan oleh dendamnya dan dia memutuskan untuk tetap menyakiti pemilik ladang. Lalu dia kembali ke dalam dan Tarim menjalankan ritualnya. Sebenarnya Marsusi memiliki pemikiran bahwa dia tidak jadi melakukan tujuannya karena melihat Dilam yang gelisah. Lalu dia masuk setelah Dilam keluar dari ruangan tersebut. Tarim pun bertanya kepada Marsusi apa tujuannya dan Marsusi menceritakan bahwa dia telah ditolak oleh perempuan dan ingin menyakiti perempuan itu. Tarim menebak apakah orang itu Serintil dan Marsusi mengiyakannya. Lalu Tarim memberikan saran kepada Marsusi bahwa memberi saran kepada Marsusi sebaiknya jangan menyakiti Serintil tetapi membalaskan dendamnya dengan cara mempermalukannya. Lalu Marsusi pun mengiyakannya. Lalu pada malam 17 Agustus ketika Serintil meronggeng, Serintil tiba-tiba jatuh pingsan. Dia digotong oleh Nyai Kartareja dan juga Trimurdo. Ternyata pada saat itu Kartareja mencari orang yang memiliki gerak-gerik berbeda. Lalu dia menemukan Marsusi yang berada di balik pohon dan ternyata Marsusi itu yang melakukan sesuatu kepada Serintil, yaitu diberikan botol kecil dan ketika dia menutup botol kecil itu dengan ibu jarinya, maka Serintil akan merasa sesak. Kartareja ini menghampiri Marsusi, lalu Marsusi dengan cepat membuang botol tersebut. Lalu mereka mengobrol dan Marsusi berkata bahwa ketampilan Serintil pada hari ini kurang dan Kartareja mengiyakannya. Lalu mereka berpisah dengan tahu sikap masing-masing. Lalu selanjutnya pada tahun 1965 Sentika ini datang dari Alas Wangkal ke Duku Paruk untuk meminta Serintil menjadi ronggeng dan gowok. Serintil menerima menjadi ronggeng tetapi akan memikirkannya menjadi gowok. Jadi gowok ini adalah suatu tradisi di mana laki-laki ini harus didampingi oleh seorang perempuan sebelum menikah dan harus diajarkan untuk menjadi suami istri yang baik.
Lalu Serintil menjawab akan menjadi ronggeng dan belum menerima menjadi gowok. Akhirnya Sentika itu pulang ke Alas Wangkal. Beberapa hari kemudian, Serintil beserta rombongannya berangkat dari Duku Paruk ke Alas Wangkal menaiki bis. Lalu mereka turun di pinggir jalan dan memasuki ladang singkong yang sangat besar. Lalu mereka dijemput oleh bawahan Sentika. Mereka ini diam di sebuah warung untuk beristirahat, lalu melanjutkannya ke Alas Wangkal. Tibanya di Alas Wangkal, Serintil meminta kamar dan dia melihat ke jendela menunggu Waras atau anak dari Sentika ini yang akan menjadi gowok, yang memintanya untuk menjadi gowok. Dia tidak akan menerima sebelum melihat Waras terlebih dahulu. Lalu Nyai Sentika ini beberapa lama kemudian datang ke kamar Serintil dan berkata bahwa Waras akan melewati kamar ini. Dia melihat Waras dan dia akhirnya menyetujuinya. Lalu si Serintil ini dan Waras sebelum pentas, Serintil dan Waras ini bertemu. Lalu Serintil berbicara kepada Waras bahwa dia akan menemaninya dari mulai bermain sampai tertidur. Lalu Waras dengan senangnya dia memeluk dan mencium Serintil. Setelah itu malam pun tiba dan Serintil mulai meronggeng. Dia meronggeng dan adanya upacara tayub. Lalu pagi harinya Waras ini mempertanyakan Serintil kepada ibunya dan ibunya menjawab bahwa Serintil ada dan sedang tertidur. Lalu selanjutnya mereka ditinggalkan berdua di rumah Sentika untuk melaksanakan upacara gowok tersebut. Serintil mengajarkan Waras dimulai dari nikahan, masak, bekerja, memberinya nafkah hingga tertidur. Setelah 4 hari, Serintil dibayar oleh Sentika dan dia pulang dengan perasaan kecewa karena dia gagal menjadi gowok. Lalu pada tahun 1966 Serintil ini bertemu dengan Bakar. Bakar ini adalah sosok yang memperkenalkan slogan-slogan atau partai-partai yang diterima oleh Duku Paruk, karena Duku Paruk ini menghormati Bakar karena dia mempunyai sikap kebapaan dan dia ini sangat baik kepada warga Duku Paruk. Serintil ini menjadi sering meronggeng di acara rapat-rapat. Tetapi sebenarnya Serintil merasa bahwa rapat itu tidak harus adanya ronggeng, karena dia tidak harus meronggeng di acara rapat tersebut karena dia merasa bahwa tidak seharusnya, tetapi dia tidak enak jika menolak karena Bakar ini baik kepadanya. Suatu hari setelah Serintil beres meronggeng, adanya kekerasan setelah acara tersebut. Warga Duku Paruk ini tidak mau adanya kekerasan, sehingga Serintil memutuskan untuk tidak lagi mengikuti rapat-rapat yang diadakan Bakar. Bakar menerimanya. Sebenarnya Bakar ini marah, tapi dia menerimanya dengan rasa kebapaannya. Lalu beberapa hari kemudian, makam Ki Secamenggala ini ada yang merusak dan warga Duku Paruk marah dan geram. Lalu ada satu orang warga yang menemukan adanya caping hijau di balik pohon, dan mereka mengira bahwa orang-orang itulah yang telah merusak makam Ki Secamenggala. Hari itu mereka membereskan kembali makam Ki Secamenggala, dan Serintil memutuskan untuk mengikuti Bakar kembali untuk meronggeng di acara rapatnya karena dia mengira dengan meronggeng itu dia akan merasakan dan akan meluapkan emosinya ketika dia mengikuti Bakar kepada para caping hijau itu. Lalu terdengar kabar bahwa di Jakarta adanya pembunuhan yang pelakunya ini adalah seperti orang-orang seperti Bakar. Lalu Serintil memutuskan untuk Serintil memutuskan untuk berbicara kepada polisi dan tentara bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Tetapi ketika Serintil datang ke polisi dengan Kartareja, mereka malah ditangkap karena mereka diduga telah mengikuti propaganda yang diadakan oleh Bakar. Warga Duku Paruk yang menunggu Serintil pulang khawatir, dan ketika ada yang datang
ketika ada yang datang mereka kecewa karena yang datang bukan Serintil melainkan polisi dan juga tentara. Lalu polisi dan tentara itu membawa Nyai Kartarja, Sakarya, Sakum dan 2 teman lainnya untuk dipenjara bersama Serintil. Lalu 2 hari kemudian Dukuh Paruk itu dibakar habis dan banyak api yang menggunung di Dukuh Paruk. Saya di sini akan menceritakan cerita 3 yang berjudul Jantra Biang Lala. Cerita ini dimulai dengan keadaan Dukuh Paruk yang sangat memprihatinkan karena terjadinya pembakaran rumah pada tahun 1965. Akibat dari kekisruhan geger politik ini, banyak para anggota tentara yang hatinya terseret untuk kembali ke kampung halaman. Apalagi Rasus yang memiliki seorang nenek yang teramat tua yang tinggal di Dukuh Paruk. Rasus mencoba meminta izin kepada komandan untuk memberinya izin untuk pulang untuk melihat keadaan Dukuh Paruk dan melihat keadaan neneknya. Akan tetapi mengingat aturan tentara yang sangat amat tegas, Rasus tidak diizinkan untuk pulang. Rasus termenung. Lalu dilihatnya ada mobil truk yang melewat di depan Rasus dan berhenti di depannya. 2 orang keluar untuk mengajak 7 orang lelaki untuk naik ke mobil truk tersebut. Lalu tanpa diduga ada 1 orang perempuan yang memaksa untuk ikut yang bernama Darsinah. Darsinah ini tidak tahu apa tujuan dari kedua pegawai tersebut mengajak 7 orang untuk menaiki truk tersebut. Rasus, kejadian tersebut terjadi di depan mata Rasus sendiri. Rasus termenung. Dia mengosongkan parutnya. Lalu Rasus kembali ke pos untuk menghirup kopi dan menyandarkan badan di kursi. Lalu pagi-pagi setelah Rasus sarapan, Rasus mencoba kembali untuk meminta izin kepada komandan untuk memberi izin pulang. Akan tetapi terjadi kembali, komandan tidak mengizinkannya pulang. Rasus tersebut mengancam apabila dia tidak diizinkan pulang, Rasus akan keluar dari pekerjaannya tersebut. Lalu Rasus pun akhirnya diberi izin untuk pulang oleh komandan. Sore hari Rasus pulang ke Dukuh Paruk. Lalu dia mampir di sebuah pos yang mana di pos tersebut ada Sersan Pujo. Sersan Pujo ini merupakan teman Rasus. Rasus pun disuruh beristirahat oleh Sersan Pujo di pos tersebut untuk makan, mandi, untuk membersihkan badannya dan lain-lain. Akhirnya Sersan Pujo pun mengantar Rasus ke Dukuh Paruk. Dukuh Paruk ini menjadi tempat yang sangat memprihatinkan. Banyak warga-warga yang ketakutan setelah melihat kedatangan Rasus dan Sersan Pujo. Akhirnya ada Sakarya yang merupakan teman dekat Rasus. Akhirnya Sakarya pun mengajak-ajak Rasus untuk ke di sisa-sisa pembakaran massal yang terjadi di Dukuh Paruk ini ada satu gubuk yang tertutup oleh bambu-bambu yang isinya adalah seorang nenek tua yang merupakan nenek Rasus. Rasus pun akhirnya pulang ke rumah. "Nek, aku pulang." Namun nenek tersebut sudah teramat tua sehingga dia tidak bisa menjawab Rasus. Lalu Rasus pun akhirnya berjaga dengan Sakarya dan warga-warga lainnya di rumah nenek tersebut. Nenek Rasus pun terbangun. Terbangunnya itu terbangun dan menghembuskan
memuncratkan darah dari mulutnya, dan itu menjadi pertanda bahwa akhir hayat tadi si nenek. Akhirnya nenek Rasus pun meninggal dan semua warga, dan Rasus pun membangunkan Sakarya dan memberitahu bahwa neneknya ini sudah meninggal. Akhirnya dikuburkanlah nenek Rasus tersebut. Rasus pun terlihat begitu lemas karena tidak disangka neneknya ini meninggal. Lalu Sakarya pun menemani Rasus di makam neneknya tersebut, mengajaknya ke bawah dan menceritakan bahwa dan memohon kepada Rasus untuk mengajak Serintil pulang yang sedang ditahan. Akhirnya Rasus pun mengiyakan permintaan Sakarya tersebut. Lalu pagi harinya Rasus pun pergi ke pinggiran kota. Dilihatnya ada sebuah gardu. Lalu Rasus pun masuk ke gardu tersebut dan meminta izin untuk menemui Serintil kepada komandannya, yaitu Komandan Mortir. Komandan Mortir ini menanyakan alasan Rasus untuk menemui Serintil. Akhirnya Rasus diberi waktu 10 menit oleh Komandan Mortir untuk menceritakan, untuk menuliskan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan dengan Serintil. 10 menit berlalu, Rasus kembali dengan kertas kosong yang diberikan kepada Komandan Mortir. Komandan Mortir pun marah karena ia sudah memberikan kesempatan, akan tetapi kesempatan tidak dipakai oleh Rasus. Akhirnya Rasus kembali dengan tangan kosong ke kampung Dukuh Paruk. Lalu setelah sekian lama, akhirnya Serintil pulang ke Dukuh Paruk. Serintil terlihat sangat kecapean karena ia berjalan dari tempat ia ditahan ke Dukuh Paruk. Serintil ini sangat berbeda perilakunya saat kembali ke Dukuh Paruk. Ia terlihat banyak diam dan tidak bercengkrama dengan warga sekitar. Akhirnya Serintil pun kembali tertawa itu saat ia mengasuh Goder. Goder ini sudah menjadi bagian dari hidup Serintil. Akhirnya Serintil pun bisa tertawa kembali. Pada saat itu juga, saat yang bersamaan, pada pagi harinya, Nenek Kartareja pergi ke Wanakeling dengan menggunakan andong, dengan tujuan yang hanya Nyai Kartareja yang tahu. Ini ditemuilah Marsumi, orang warga Wanakeling. Nyai Kartareja pun menceritakan bahwa Serintil sudah kembali ke Dukuh Paruk. Lalu Marsumi pun meminta agar Nyai Kartareja bisa membujuk Serintil dengan imbalan Vespa baru. Akhirnya Serintil yang sudah tahu sifat asli dari Marsumi ini, ia menolaknya. Lalu Marsumi pun tidak tahan akan kejadian tersebut. Ia berencana untuk pergi ke tempat Serintil sering melapor. Serintil ini sering melapor di tempat ia ditahan. Akhirnya Marsumi bekerjasama dengan pegawai yang sering didatangi oleh Serintil tersebut. Pada saat Serintil datang untuk mencatat laporannya, Marsumi juga datang di saat yang bersamaan. Lalu saat ia beres memberikan laporan, ia pun pergi. Ia pun akan berencana untuk pulang. Akan tetapi pegawai ini membujuk Serintil agar ia pulang bersama
Marsumi dengan menaiki Vespa barunya. Akhirnya dengan bujuk segala upaya, Serintil pun mengiyakan ajakan dari Marsumi tersebut untuk pulang bareng dengan menggunakan Vespa barunya. Bukan pulang ke Duku Paru, Marsumi ini malah mengajak Serintil untuk pergi ke jalan yang berbeda, yaitu ke Wanakeling. Serintil pun heran kenapa ia mengajak bukan ke Duku Paru, malah ke Wanakeling. Ia pun menanyakan alasannya kenapa ia mengajaknya ke Wanakeling. Marsumi pun menjawab, kita akan pergi ke Wanakeling terlebih dahulu, lalu kita akan melanjutkan untuk pergi ke Duku Paru, ke rumah Serintil. Saat Serintil dibonceng oleh Pak Marsusi, karena dia tahu akan niatnya dari Pak Marsusi ini, Serintil pun duduk dengan keadaan yang tidak seimbang, yang membuat motor dari Pak Marsusi itu jatuh. Akibatnya kedua orang tersebut, Pak Marsusi dengan Serintil, jatuh. Serintil pun akhirnya pulang dengan berjalan kaki. Ia pun bertemu dengan Bajus, yang mana Bajus ini merupakan kenalan Serintil, seorang pegawai proyek juga. Lalu beberapa hari berlalu, 4 orang anak Sakum ini 4 anak Sakum ini paling gembira dengan keadaan musim kemaraunya ini. Pagi hari, 4 orang anak Sakum ini sudah berkeliaran di balai kota. Lalu 4 orang anak Sakum ini bertemu dengan Goder dan Serintil. Goder pun ingin ikut bermain dengan 4 orang anak Sakum tersebut. Serintil pun membolehkannya untuk Goder pergi bermain dengan keempat anak tersebut. Ia pun bermain ayun-ayun dan lain-lain. Setelah itu, Goder menghampiri Serintil dan meminta agar dibuatkannya sebuah ayunan. Tetapi Serintil tidak bisa membuat ayunan yang betul-betul ayunan. Ia pun akhirnya dengan idenya Serintil pun berencana untuk membuat ayunan dari samping. Lalu Goder pun mengiyakannya. Setelah itu, Goder dan Serintil pulang ke rumahnya dan langsung berencana untuk membuat ayunan untuk Goder. Tak lama, datanglah seorang Pak Pamong desa yang memberikan surat kepada Serintil, yang berisikan dengan surat mengenai tanah yang sekarang sedang didiami oleh Serintil. Tanahnya itu tidak terpakai lagi, dan Pak Pamong desa ini memberikan uang kepada Serintil. Serintil pun akhirnya bertemu kembali dengan Bajus. Bajus ini memulai pendekatan dengan Serintil dengan memberikan identitasnya dengan seperti Bajus ini merupakan seorang belum mempunyai seorang istri, ya pendekatanlah dengan Serintil. Akhirnya Pak Bajus berencana untuk datang ke rumah Serintil. Serintil pun menitipkan barang kepada Kartareja untuk membelikan sebuah makanan untuk dihidangkan kepada Pak Bajus ini. Kartareja bertemu dengan Rasus. Ia pun menceritakan makanan ini untuk
tamu Bajus untuk Serintil yang akan datang dari Jakarta, yang mana itu adalah Pak Bajus. Rasus pun menanyai apakah memang masih ada yang sering datang menemui Serintil. Kartareja pun menjawab tidak ada, hanya kali ini saja. Lalu pada saat itu Serintil sedang menemani Goder untuk bermain dengan anak-anak di lapangan. Serintil pun melihat Rasus sedang berdiri di pojokan. Ia ingin menyapa Rasus, akan tetapi Serintil malu. Meskipun pada akhirnya Serintil dan Rasus pun mulai berbicara dan pulang bersama. Sesampainya di rumah, keesokan harinya Rasus setelah selesai mandi, neneknya Serintil ini mengantarkan makanan yang dibuatkan oleh Serintil, yang mana makanan itu apabila tidak dihabiskan oleh Rasus, maka Serintil akan menangis. Lalu Rasus pun mengiyakan bahwa ia akan menghabiskan makanan tersebut. Setelah libur usai, Rasus malam harinya Rasus beristirahat sebentar. Lalu ia pun Rasus berkeliling ke sekitaran kampung Dukuh Paruk dan mendengar obrolan dari salah satu gubuk, yang mana gubuk tersebut merupakan gubuk Serintil dan Goder. Goder pun bercerita bahwa tentara yang ia temui ini sangatlah baik. Serintil pun menjawab, ya memang baik. Rasus yang awalnya berniat untuk masuk ke rumah Serintil, ia menahan asa tersebut, yang pada akhirnya ia pun kembali ke rumah dan tidur untuk beberapa saat. Akhirnya subuh pun tiba, Rasus terbangun. Rasus berencana untuk pergi ke salah satu rumah, yaitu Kartareja, untuk berpamitan. Ia menitipkan pesan kepada Serintil bahwa apabila ada lelaki yang ingin menghamilinya, bantu dia. Dan apabila ada lelaki yang kurang baik datang kepadanya, bilang kepada Serintil bahwa aku akan menghamilinya. Rasus pun akhirnya kembali ke Kalimantan untuk melaksanakan tugasnya. Lalu keadaan di Dukuh Paruk ini sudah mulai aman. Sudah banyak mobil truk yang berlalu lalang untuk dibangunkan sebuah rumah oleh Pak Bayus. Pak Bayus ini mengajak Serintil untuk pergi ke sebuah hotel untuk melaksanakan rapat. Akhirnya Rasus pun mengajak Serintil ke hotelnya tersebut dan memberikan pesan kepada Serintil agar ia tetap berdiam di villa dan Pak Bayus akan melaksanakan rapat dengan Pak Blengur. Rasus ini Pak Bayus ini bernegosiasi dengan Pak Blengur. Apabila ia menawarkan proyek, maka ia akan menukarnya dengan Serintil. Lalu Pak Bayus pun kembali ke villa untuk mengajak Serintil makan sate dan mulai berbincang. Akhirnya Rasus pun kembali ke hotel untuk menjumpai Pak Blengur. Bayus mengajak Pak Blengur untuk kembali untuk mengajaknya ke villa untuk menemui Serintil. Lalu Bayus pun menawarkan, ini Serintil, meskipun namanya terbilang aneh, ia merupakan perempuan yang sangat cantik.
Dari tetapan Serintil, Pak Belengur ini merasa kasihan. Dia tidak mau menukar proyeknya ini dengan Serintil. Setelah itu Pak Belengur kembali ke hotel, lalu Pak Bayus pun mengikutinya. Akhirnya Pak Belengur ini memberikan uang kepada kepada Bayus untuk diberikannya kepada Serintil. Setelah itu Serintil yang awalnya ditawari oleh Pak Bayus untuk menginap dengan Pak Belengur tidak terima. Hatinya itu merasa sedih dan Serintil mengurung di kamar sendirian di villa tersebut. Akhirnya Serintil pun pulang ke Dukuh Paruk. Di sisi lain, Rasus memiliki pikiran yang mengganjal di hatinya. Ia berpikir seperti ada terjadi ada kejadian yang mana menggugah hatinya untuk pulang ke Dukuh Paruk. Akhirnya di saat yang bersamaan Rasus pun ditugaskan kembali untuk bertugas di Jawa, di mana berlokasi di Dukuh Paruk tersebut. Akhirnya Rasus pun bergegas untuk menemui Serintil, yang mana keadaan Serintil tersebut sudah sangat parah. Serintil sudah menjadi gila. Lalu Rasus pun mengajak Serintil untuk ke rumah sakit untuk diperiksa apa yang salah dengan Serintil ini. Karena di saat tiba-tiba Serintil mengalami gangguan kejiwaan dari kejadian. Video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.